Di balik semangat dan keceriaan anak-anak U10, ada sosok yang setia membimbing dengan sabar dan penuh dedikasi. Dialah Coach Supomo, pelatih yang tak hanya melatih teknik sepak bola, tapi juga menanamkan disiplin, sportivitas, dan rasa percaya diri sejak usia dini. Mari kenalan lebih dekat dengan pelatih yang menjadi pondasi awal perjalanan para bintang masa depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Supomo, biasa dipanggil Kutpomo. Saya bukan memilih, sebenarnya ditugaskan untuk melatih di usia dini, khususnya di under 10 dan 11. Saya cukup antusias di under 10-11 karena di sini mulai dibentuk karakter, dibentuk pondasi yang kuat di usia dini. Saya masuk di UEFA kurang lebih sekitar 9 bulan, karena UEFA sebentar lagi anniversary yang pertama. Pertama-tama saya cukup senang karena saya ditugaskan di under 10. Di sini saya selaku coach di under 10 melihat antusiasnya anak-anak di under 10 dan 11 cukup luar biasa. Begitu datang, dia sudah begitu bahagia karena setiap datang dia selalu tanya, "Coach, materi hari ini apa?" Nah, itu suatu tantangan buat saya. Terus setiap saya kasih materi, anak-anak begitu menyambutnya luar biasa, karena ini pondasi di usia dini. Kalau pondasinya kuat, pondasinya bagus, dan pembentukan karakter, di situ secara otomatis anak-anak datang. Setiap kali di lapangan saya cukup keras di lapangan. Karena apa? Kerasnya saya bukan untuk memarahi, tapi untuk membenarkan langkah demi langkah, step demi step, ya. Jadi untuk anak-anak setiap kali di situ ada kesalahan, oke, saya stop, semua stop, selalu di tempatnya, dan di situ mulai kita ajak dia ngobrol. Kesalahannya di mana? Terus pergerakannya yang benar di mana? Di situ sudah mulai ada tanya jawab. Supayanya apa? Anak-anak bisa berpikir, terus membenarkan kesalahan-kesalahan yang tadi udah diperbuat. Jadi setiap kali ada kesalahan, oke, stop. Untuk anak-anak setiap berangkat dengan tujuan untuk bermain, karena di situ anak-anak khususnya untuk kelas basic masih BBM, belajar main itu. Jadi bukannya menyulap, tapi untuk anak-anak supayanya terbiasa latihan, disiplin, jangan di situ saling membuli. Kadangkalanya anak ini
terbiasa, kebiasaan dari rumah. Jadi setiap kebiasaan di rumah itu kadangkala beda circle. Circle-nya anak itu beda-beda. Circle-nya anak sepak bola itu harus punya rasa tanggung jawab, kedisiplinan, yang paling utama attitude itu. Dan jangan lupa beribadah. Nah, itu jangan sampai kamu di sepak bola itu menonjolkan individu. Sepak bola itu kerjasama tim. Jadi nantinya kalau kamu sudah dimulai usia dini, sudah mulai di situ ada program-program, ikuti program itu. Dan terus kamu apa yang dikasihkan materi, siapapun coachnya di situ, udah kamu laksanakan, kamu usahakan jadilah tim yang terbaik. Jadi setiap latihan, proses, dan progres. Oke, di setiap kelas basic, dimanapun, di semua SSB, pasti ada anak yang bandel, ada anak yang pemalu, ada anak yang nggak memperhatikan, asik dengan sendirinya. Nah, di situ kerja pelatih, diuji, ya. Gimana caranya untuk mempersatukan, karena setiap anak ini ada keinginan untuk bermain bola. Jadi di situ ada pendekatan. Jangan sampai setiap anak di masing-masing karakter ini yang kurang bagus dimarahi. Jangan sampai kena marah. Yang penting tugas pelatih adalah pendekatan sama pemain. Jadi setiap karakter itu gimana caranya kita harus mempersatukan untuk jadi tim yang solid. Jadi jangan sampai dipisah. Oh, dia anak nakal, dia anak pemalu. Supaya apa? Anak yang pemalu ini jadilah anak yang berani tanggung jawab, berani memimpin, ya. Terus anak yang bandel ini jangan sampai dia datang untuk membuat onar di tim, bikin masalah di tim, membuat nggak enjoynya latihan, kurang fokusnya latihan itu. Jadi setiap di situ harus ada pengawasan. Bila mana anak yang bandel, dikasih tahu, dikasih pemahaman, karena kamu di sini untuk belajar bermain. Jadi setiap kamu datang dengan segala semua karakter, jadi jadilah pemain yang attitude-nya bagus dan jaga nama baik orang tua. Terus di lapangan semua ini ya yang perlu diingatkan, semua main nanti di event-event tertentu nggak usah takut. Yang kita takuti cuma dua, orang tua dan Tuhan kita. Nah, ini cukup berat. Kalau saya suruh mengulang ke masa lalu, hati saya cuma ingin menangis. Karena apa? Di usia itu saya lagi ingin meniti karir, ingin belajar tentang sepak bola. Tapi ternyata support seorang ibu telah meninggalkan saya untuk selama-lamanya. Jadi untuk mengulang flashback untuk ke belakang, saya cukup rasanya sakit.
dan di situ rasa semangat saya berkurang. Jadi saya terus merenungkan diri, tapi di sisi itu saya harus bangkit, saya harus kuat, saya harus head up, tegakkan kepala. Jadi setiap saya walaupun tidak disupport, gimana caranya setiap saya sekolah, sisa uang saya kadangkala saya nggak jajan untuk nabung. Karena apa? Saya cuma ingin dari dulu, cuma ingin sepatu bola yang lebih bagus. Di situ saya belajar mandiri. Setiap sekolah saya harus nabung. Dalam 1 tahun saya dulu pernah dapat uang berapa, itu pun saya beli sepatu sepasang. Bahagianya luar biasa. Karena apa? Jerih payah saya selama menabung setahun mendapatkan 1 pasang sepatu yang saya inginkan. Jadi pesan saya buat anak-anak didik saya semua, tolong belajarlah disiplin, belajarlah mandiri buat diri kamu, dan kamu yang bisa mengatur bukan orang tua tapi diri kamu sendiri. Cara kamu mengatur waktunya kamu belajar, waktunya kamu sholat, waktunya kamu belajar keagamaan ataupun ngaji, itu sudah kamu jadwalkan sendiri. Jadi orang tua bahagia kalau kamu belajar disiplin dengan bagus. Nggak harus kamu diingatkan sama orang tua, hei kamu bangun, waktunya kamu untuk belajar. Jangan sampai. Kamu tahu sendiri, kamu belajar mandiri sendiri. Tolong tunjukkan pada orang tua yang sudah menyupport kalian, sudah mendukung kalian. Teruslah belajar, teruslah cari ilmu, teruslah kamu gapai mimpimu sampai kamu dapat. Oke, ini cukup. Ada sedikit menggelitik, juga ada sedih, juga ada ketawa. Ini momen itu sewaktu di latihan, terus beranjak di turnamen. Waktu di latihan, saya seringkali mengingatkan pada anak didik saya, setiap datang waktunya latihan, saya suruh harus disiplin. Saya peluit 3 kali, yang datang terakhir saya kasih push up. Begitu juga imbal baliknya saya. Bila di turnamen kemarin, anak-anak siapa bikin gol, saya yang push up. Ternyata ada salah satu anak yang menjadikan suatu kemenangan tim, bikin gol di situ. Langsung ngejar saya kasih push up. Nah, terus di situ saya push up 5 kali. Dan yang cukup saya menangis dan cukup saya bangga adalah ketika anak ini bahagia bikin gol. Terus yang saya bikin nangis, saya sebagai coach yang sudah magicom-nya besar masih push up buat. Oke, enggak apa-apa. Saya dikasih push up, yang penting anak bahagia. Itu tanggung jawab. Mendidik anak harus tanggung jawab, harus disiplin. Saya push up 5 kali, oke. Saya lanjut 5 kali. Yang penting anak-anak semangat. Oke, saya titip buat anak-anak regenerasi ini, khususnya yang kecil sampai nanti beranjak dewasa. Saya cuma titip pesan, bila mana kamu jadi pemain hebat, apa yang kamu inginkan
tercapai, yang paling utama jangan sombong. Tetap rendah hati, ingat orang tua, jaga nama baik orang tua, ingat Tuhan, terus beribadahlah yang tertib. Dan jangan lupa kamu terus berlatih. Walaupun kamu di jenjang nanti naiknya udah senior, semangatnya jangan sampai kendor.